Pernahkah kamu membayangkan bahwa seorang nabi yang disebutkan dalam Al-Quran bisa saja dimakamkan di negeri yang sangat jauh dari Timur Tengah, di balik pegunungan terpencil, di tengah negeri yang mayoritas penduduknya non-Muslim? Sebuah penemuan arkeologis menggemparkan dunia. Sebuah makam kuno ditemukan di Cina, lebih tepatnya di Provinsi Henan, yang mengejutkan. Makam itu dipercaya sebagai tempat peristirahatan terakhir seorang nabi yang sangat dihormati, Nabi Zulkifli alaihi salam. Penemuan ini memancing rasa penasaran, perdebatan, dan tentu saja penggalian sejarah yang lebih dalam. Siapa sebenarnya Nabi Zulkifli? Apa benar beliau pernah sampai ke Cina? Dan apakah makam itu benar-benar miliknya? Mari kita telusuri bersama. Dalam video kali ini, Nabi Zulkifli adalah salah satu dari nabi-nabi yang disebut dalam Al-Quran. Namanya tercantum 2 kali, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 85 dan surah Sad ayat 48. Allah menyebutnya sebagai hamba yang sabar dan saleh. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Surah Al-Anbiya 85. Namun, tidak seperti nabi-nabi lain yang memiliki kisah panjang. Informasi tentang Nabi Zulkifli sangat terbatas. Bahkan ulama pun berbeda pendapat tentang siapa beliau sebenarnya. Ada yang menyebut beliau adalah anak dari Nabi Ayub, yang meneruskan perjuangan ayahnya. Ada pula yang berpendapat bahwa Zulkifli adalah seorang nabi sekaligus hakim atau raja di daerah Syam. Kata Zulkifli sendiri berarti yang memiliki tanggung jawab besar. Karena minimnya informasi, banyak aspek kehidupannya yang masih menjadi misteri. Salah satunya adalah di mana beliau dimakamkan. Pada tahun 2023, tim arkeolog gabungan dari Cina dan Timur Tengah menemukan sebuah kompleks pemakaman kuno di wilayah Luoyang, Provinsi Henan. Tempat itu terletak di lereng bukit, dikelilingi oleh pepohonan pinus, dan telah dijaga secara turun-temurun oleh komunitas muslim lokal dari etnis Hui. Yang membuat dunia gempar adalah inskripsi pada batu nisannya. Dalam tulisan Arab kuno bertuliskan, Zulkifl, hamba Allah yang saleh, semoga Allah merahmatinya. Nama Zulkifl dalam bahasa Cina dilafalkan sebagai Zulkifl. Pelafalan ini sangat mirip dan dianggap oleh masyarakat Hui sebagai transliterasi dari Zulkifli. Mereka menyebut beliau sebagai orang suci dari barat, yang datang membawa pesan damai dan ketauhidan. Tidak hanya itu, di sekitar makam ditemukan keramik bergaya Timur Tengah, fragmen kain berkaligrafi Arab, dan artefak bercorak Islam. Penanggalan karbon menunjukkan bahwa situs ini berusia lebih dari 1200 tahun. Menurut tradisi lisan masyarakat Hui, ada kisah turun-temurun tentang seorang pria bijak dari arah barat yang datang ke tanah Cina pada masa Kekaisaran Tang. Pria ini dikenal bijaksana, penyabar, dan selalu menyelesaikan perselisihan dengan keadilan. Ia menetap di salah satu desa muslim, hidup sederhana, dan wafat dalam ketenangan. Masyarakat lokal meyakini ia adalah seorang nabi atau wali yang membawa nilai-nilai luhur agama tauhid. Sejak itulah, makamnya dijaga dan dirawat oleh generasi ke generasi. Kisah ini sangat selaras dengan karakter Nabi Zulkifli dalam Al-Quran: sabar, saleh, adil, dan bertanggung jawab. Para ahli sejarah meyakini bahwa Islam telah masuk ke Cina sejak abad ke-7 melalui para pedagang Arab dan Persia. Jalur perdagangan yang dikenal sebagai jalur sutra menjadi penghubung antara dua peradaban besar, dunia Islam dan Tiongkok. Di sepanjang jalur ini, terbentuklah komunitas muslim, masjid-masjid tua, dan bahkan pusat dakwah. Maka, bukan hal yang mustahil jika seorang nabi atau pengikutnya pernah sampai ke wilayah timur jauh. Penemuan makam ini menguatkan kemungkinan bahwa dakwah Islam sudah berlangsung sangat awal di daratan Cina. Apalagi, catatan sejarah dinasti Tang memang menyebutkan hubungan diplomatik dan dagang. Penemuan ini tentu saja memicu berbagai reaksi. Beberapa ilmuwan mendukung kemungkinan ini, terutama karena kecocokan antara lokasi, bukti fisik, dan cerita lisan lokal. Namun tak sedikit pula ulama dan sejarawan yang skeptis. Mereka menilai bahwa tidak ada sanad yang kuat atau nas syar'i yang menunjukkan keberadaan Nabi Zulkifli di Cina. Beberapa menyebutkan bahwa bisa saja nama Zulkifl dalam lisan itu merujuk pada tokoh lain yang memakai nama serupa sebagai bentuk penghormatan, bukan nabi itu sendiri. Namun perdebatan ini
justru membuka ruang diskusi yang sehat. Karena seperti kata pepatah Arab, Al-Hakikah Ibnu Al-Bahtu, kebenaran adalah anak dari pencarian. Apakah benar Nabi Zulkifli dimakamkan di Cina? Hingga kini belum ada jawaban pasti. Namun yang jelas, penemuan ini menyadarkan kita akan satu hal, bahwa Islam bukan hanya milik bangsa Arab, bahwa jejak para nabi bisa saja jauh lebih luas dari yang selama ini kita kira, dan bahwa sejarah Islam menyentuh berbagai bangsa, menyatu dalam aliran perdagangan, budaya, dan spiritualitas umat manusia. Mari kita jaga semangat keilmuan, rasa ingin tahu, dan semangat menggali sejarah peradaban. Karena siapa tahu, misteri di balik makam Tua di Cina itu menyimpan potongan sejarah Islam yang selama ini hilang dari catatan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya yang penuh misteri, sejarah, dan hikmah.